Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Yemima Stefani Tarigan dengan NIM 114220052 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2022 asal Medan, Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan acara 8 dan 9 di mana acara 8 berjudul bentuk lahan asal proses solusional dan acara 9 bentuk lahan asal proses marin. Baik, acara ke-8 kita akan membahas mengenai bentuk lahan asal solusional, di mana kita akan menggunakan dua peta. Peta A itu terletak di Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan peta B itu terletak di Kecamatan Giri Tontro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dan sekitarnya. Menurut jurnal yang saya baca, menurut Cahyadi dalam Jurnal Konservasi tahun 2013, kars di wilayah Gunung Kidul merupakan kars Gunung Sewu dicirikan dengan perkembangan kubah kars. Dan menurut Sulastoro dalam Journal of Rural and Development, bentang alam daerah kars mempunyai ciri khas karena tersusun dan dari batuan karbonat sehingga mengalami pelarutan. Nah, pada peta tersebut dapat kita lihat, khususnya pada peta A, itu bisa kita lihat banyaknya kontur tertutup, di mana semakin dalam itu akan semakin tinggi, dan ada juga semakin dalam itu akan semakin rendah. Yang semakin dalam itu semakin tinggi itu akan menunjukkan itu tersebut adalah kubah kars, dan yang semakin dalam itu semakin rendah itu akan menunjukkan cekungan. Nah, menurut jurnal yang telah saya bacakan tadi, dari situ dapat kita lihat bahwa proses pelarutan yang terjadi pada kubah kars tersebut saat adanya hujan yang secara terus-menerus itu akan menyebabkan karbonat tersebut akan diikat oleh air, mereka akan mengikat dan melarut. Nah, hal itulah yang akan mengikis kubah kars dan bahkan sampai membentuk suatu cekungan yang disebut uvala atau dolin. Nah, itu membutuhkan waktu yang lama dari kubah kars membentuk uvala atau dolin. Untuk peta B, menurut Nurbati dalam Indonesia Journal of Environment and Disaster tahun 2023, Kabupaten Wonogiri termasuk dalam kawasan kars Gunung Sewu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa peta A dan peta B itu memiliki kesamaan, di mana merupakan sama-sama kawasan kars Gunung Sewu. Nah, dari situ dapat kita lihat pembuktian dari jurnal yang telah saya temukan. Nah, peta A dan peta B itu dapat memiliki kesamaan di mana banyak kontur tertutup yang menunjukkan kubah kars dan juga uvala atau dolin. Nah, pada peta itu saya memberikan keterangan di mana yang warnanya sangat tebal itu menunjukkan kubah kars, dan juga yang dia sedikit pudar itu menunjukkan uvala atau dolin. Dan yang sangat pudar itu menunjukkan dataran tinggi kars, dan warna tersebut saya tandai dengan warna orange. Selanjutnya yang kita bahas adalah potensi positif dan potensi negatif dari kars tersebut. Nah, menurut Adi Guna dalam Journal of Biology Education tahun 2021, kelebihan daerah kars adalah salah satu potensi penting dalam ilmu pengetahuan dan sosial ekonomi. Selain itu, sebagai daerah penyimpanan air di mana memiliki mata air dan sungai bawah tanah, dan sebagai kawasan lindung untuk keberlanjutan makhluk hidup dan keanekaragaman hayati. Nah, menurut Sulastoro dalam Journal of Rural and Development tahun 2013, kekurangan daerah kars adalah kurangnya air permukaan di mana saat hujan turun langsung diserap oleh tanah. Nah, potensi-potensi tersebut itu memiliki dampak positif dan dampak negatif, di mana dampak positif tersebut itu sebagai ilmu pengetahuan dan juga sebagai cadangan air karena terletak di bawah permukaan. Jadi airnya itu susah untuk terkontaminasi, di mana dilindungi oleh permukaan tanah yang menutupi air bawah tersebut. Nah, bawah itu akan membentuk sebuah sungai. Nah, sungai tersebutlah yang akan ditutupi oleh bagian atas tersebut tadi. Nah, untuk dampak negatifnya, karena itu mudah diserap karena karbonat tersebut gampang menyerap air, itu yang menyebabkan tidak ada air permukaan. Oleh sebab itu, banyak kita lihat nantinya daerah-daerah bagian atas itu terjadi kekeringan karena tidak adanya air di atas permukaan. Yang kedua yang akan kita bahas adalah bentuk lahan asal proses marin, di mana bentuk lahan tersebut terbentuk karena adanya gelombang dan arus laut. Nah, peta yang kita gunakan ini ada dua, ada peta A dan peta B, sama-sama berlokasi di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, peta tersebut itu dapat kita lihat bahwa daerah tersebut berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Nah, pada peta tersebut itu dapat kita lihat adanya kontur rapat dan kontur renggang. Nah, menurut Robiana dalam jurnal Geominerba tahun 2018, Gunung Kidul terbagi menjadi dua tipe karakteristik pantai, yaitu lurus dan bertebing, serta pantai berteluk dan landai.
walaupun pantai landai hanya sebagian saja di wilayah Gunung Kidul, karena Gunung Kidul tersebut didominasi oleh pantai tebing terjal. Nah, dapat kita lihat pada peta A dan peta B nantinya, itu akan terlihat adanya kontur rapat dan kontur renggang. Kontur rapat itu akan menunjukkan itu pantai bertebing terjal, dan juga kontur yang renggang itu menunjukkan pantai bergisik. Nah, di mana pantai bertebing terjal itu terbentuk karena adanya erosi akibat gelombang dan arus laut, dan pantai bergisik itu terbentuk karena adanya proses sedimentasi di mana gelombang dan arus tersebut membawa material-material atau partikel-partikel yang mengendap yang nantinya akan membentuk suatu pantai bergisik. Nah, potensi positif dan potensi negatif dari bentuk lahan asal proses marin, menurut jurnal yang saya baca, menurut Robiana dalam jurnal Geominerba tahun 2018, manfaat bentuk lahan pantai bergisik adalah sebagai permukiman, kegiatan nelayan, serta daerah wisata. Nah, pada pantai bergisik itu banyak ditemukan permukiman di mana masyarakatnya didominasi bermata pencarian sebagai seorang nelayan. Nah, hal itu tuh sangat membantu masyarakat di mana dapat mengurangi pengangguran, di mana hal tersebut bisa digunakan untuk dijadikan mata pencarian. Nah, selain itu dari situ tuh dapat meningkatkan nilai ekonomi, di mana daerah tersebut dimanfaatkan sebagai daerah pariwisata. Nah, itu kan pasti bakal banyak adanya turis dan juga pendatang-pendatang lain yang memanfaatkan daerah tersebut sebagai daerah wisata. Nah, selain pantai bergisik, pantai bertebing terjal juga memiliki potensi positif, di mana hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pariwisata. Nah, potensi negatifnya dari bentuk lahan proses marin ini, baik dalam pantai bergisik itu berpotensi saat terjadinya gelombang besar atau tsunami, hal itu dapat menyebabkan bencana, di mana dapat menyebabkan kerugian yang besar. Nah, kalau tebing terjal itu akan terjadinya erosi jika arus ataupun gelombang yang terjadi itu semakin besar, itu semakin lama akan mengikis pantai bertebing terjal tersebut, dan lama-lama akan habis. Rekomendasi pengelolaan lingkungan dengan memperhatikan aspek geomorfologi bermacam-macam. Nah, menurut Firdiawan dalam Jurnal Arsitektur Grid tahun 2021 menyatakan bahwa rekomendasi pengelolaan lingkungan di Gunung Kidul yaitu pembangunan resort. Nah, di mana seperti kita tahu itu di Gunung Kidul banyak ditemui pantai-pantai. Nah, dengan adanya resort itu akan sangat-sangat menguntungkan, di mana itu akan menambahkan nilai ekonomi, di mana resort tersebut akan dimanfaatkan oleh turis atau pendatang sebagai tempat tinggal sementara saat berkunjung ke pantai. Rekomendasi pengelolaan lingkungan dengan memperhatikan aspek geomorfologi lainnya itu dapat dimanfaatkan, di mana dapat dimanfaatkan sebagai ilmu pengetahuan, di mana kan dapat kita ketahui dalam bentuk lahan asal proses marin di pantai itu banyak ditemukan fenomena-fenomena alam yang sangat unik. Nah, hal tersebut dapat dijadikan penelitian yang nantinya akan digunakan sebagai ilmu pengetahuan. Nah, dari penelitian tersebut akan semakin dikembangkan dan akan memiliki dampak yang lebih positif, di mana dapat dimanfaatkan untuk lebih lanjut lagi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.